pemirsa, senang sekali saya Fatika dapat berjumpa dengan Anda untuk bersama-sama mengkaji lebih dalam mengenai pendekatan pembelajaran sains, teknologi, engineering, art, and mathematics atau yang biasa disingkat STEAM berpusat pada proyek dalam topik bahasan pengembangan media pembelajaran. Pembelajaran STEAM dapat diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah. Pada kesempatan kali ini, pemirsa akan melihat secara langsung penerapan pembelajaran STEAM berpusat pada proyek. Adapun sintak atau langkah-langkah pembelajarannya yaitu tahap persiapan, tahap pembukaan, tahap penentuan pertanyaan dasar, tahap identifikasi solusi dari pertanyaan dasar, tahap penyusunan perencanaan desain proyek berdasarkan solusi, tahap penyelesaian proyek, tahap monitoring, tahap menguji dan mengomunikasikan hasil proyek, tahap evaluasi pengalaman, dan yang terakhir, tahap penutup. Nah, sekarang bagaimana penerapan pembelajaran STEAM berpusat pada proyek? Pemirsa, mari saya ajak Anda mengikuti tayangan program berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabar saudara semuanya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, sudah bisa maksudnya masuk kuliah dengan tatap muka walaupun harus berjaga jarak ya karena kita harus tetap hati-hati. Sebelum perkuliahan dimulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang desain media pembelajaran. Nah, kemarin kalian sudah melakukan observasi ya, sudah melakukan wawancara, observasi, analisis kebutuhan media. Nah, di sana pasti ada banyak yang namanya masalah-masalah yang kalian temukan atau istilahnya kesulitan atau kendala-kendala yang dialami oleh siswa-siswa di SD dalam melakukan proses pembelajaran sehingga membutuhkan suatu media pembelajaran yang harus kita desain, kita kembangkan untuk membantu mereka dalam memahami pembelajaran tersebut. Baik saudara-saudara, hari ini tujuan dari perkuliahan kita adalah diharapkan kalian bisa mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan analisis kebutuhan yang kalian lakukan di pertemuan sebelumnya. Jadi sebelum itu, siapa yang tahu jenis-jenis media? Izin menjawab. Baik, terima kasih waktunya. Saya izin menjawab untuk jenis-jenis media dari sumber yang sudah saya dapatkan. Ada media visual, audio, dan audiovisual. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Beri tepuk tangan buat Mbak Rizky. Dalam pembelajaran hari ini, kita nanti akan membahas terkait dengan tahapan dalam mengembangkan media pembelajaran. Nah, sebelumnya kalian tentunya telah melakukan yang namanya tahap analisis kebutuhan. Selanjutnya setelah kita melakukan tahap analisis kebutuhan, yaitu adalah tahap desain. Dalam tahapan desain itu ada 3 ya. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa dalam tahapan itu harus dilaksanakan sesuai dengan alurnya. Mulai dari menentukan IKIKD sampai dengan menentukan atau membuat flowchart atau prototipe. Tahapan yang ketiga adalah tahapan produksi atau pengembangan media. Nah, setelah jadi flowchart atau gambaran awal, maka tahapan selanjutnya yaitu melakukan pembuatan prototipe. Nah, yang hari ini yang harus kalian lakukan yaitu membuat prototipe. Nanti akan saya bentuk secara kelompok. Jadi nanti ada kelompok 1,
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai dengan kelompok 4. Nah, masing-masing kelompok silahkan boleh langsung berpindah tempat sesuai dengan kelompok masing-masing. Untuk kelompok yang pertama itu namanya kelompok biru ya, nanti di sebelah kanan saya. Kemudian kelompok kedua, kelompok hijau, nanti di sebelah kiri. Kemudian yang ketiga adalah kelompok putih, nanti di sebelah kiri paling belakang. Kemudian yang terakhir adalah kelompok 4, nanti di sebelah kanan belakangnya kelompok biru, namanya kelompok merah ya. Jadi sekarang boleh langsung berpindah tempat sesuai dengan kelompok masing-masing, dipersiapkan alat-alatnya yang akan digunakan untuk membuat media prototipe. Oke, sudah berkelompok semuanya ya, saudara-saudara? Sudah. Silahkan dilihat dalam PowerPoint ini, Ibu memberikan satu pertanyaan terkait dengan permasalahan yang kita temui ketika wawancara kemarin. Nah, media pembelajaran seperti apakah yang sesuai dengan analisis kebutuhan berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang telah kalian lakukan di pertemuan sebelumnya? Sehingga nanti akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang kalian temukan ketika wawancara, tersimpulkanlah apa media yang akan dikembangkan. Sekarang coba diskusi dulu dalam kelompoknya, kira-kira mau mengembangkan media apa berdasarkan hasil wawancara itu. Saya beri waktu 5 menit ya untuk menentukan media apa. Silahkan mulai berdiskusi. Baik saudara-saudara, tadi kalian sudah mendiskusikan terkait dengan pertanyaan yang sudah saya sampaikan ya. Waktunya sudah selesai 5 menit. Silahkan siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok biru ya. Coba kelompok biru mau memaparkan hasil dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Siapa yang mewakili? Baik, jadi hasil observasi dan wawancara dari kelompok kami itu didapatkan ada kebutuhan media berupa media konversi satuan panjang, karena di sana dibutuhkan media tersebut sebagai perantara materi yang akan disampaikan oleh guru supaya anak lebih mudah dalam menerima materi tersebut. Oke, terima kasih Mbak Rizky untuk telah mewakili kelompok biru. Jadi intinya Mbak Rizky dan kelompoknya akan membuat media visual ya, yaitu tentang konversi satuan panjang. Oke, baiklah saudara-saudara semuanya, tadi sudah memaparkan semuanya ya. Sekarang kita dipersiapkan semua alat dan bahannya yang akan kita buat untuk prototipe media. Kemudian kita nanti akan menuju ke Selasar untuk membuat proyeknya. Ibu kasih waktu 30 menit, nanti kembali ke kelas lagi untuk mempresentasikan hasil prototipe medianya. Oke, silahkan boleh dipersiapkan untuk peralatannya, kemudian kita keluar ke Selasar. Baiklah saudara-saudara semuanya, karena sudah selesai semua ya untuk menyelesaikan proyeknya. Sekarang kita ke tahap presentasi hasil dari proyek yang sudah kalian buat. Nah, karena ada 4 kelompok, di sini Ibu tunjuk 2 kelompok yang mewakili kelas kita yang akan memaparkan proyek medianya. Sekarang kelompok merah coba maju ke depan untuk memaparkan hasil proyek yang telah dibuat.
dijelaskan kira-kira media prototipenya tentang apa, kemudian itu untuk kelas berapa. Silahkan kelompok merah bisa maju ke depan. Halo teman-teman. Ya, kami dari kelompok merah akan mempresentasikan hasil dari media pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, kita bikin apa ini teman-teman? Diorama mitigasi bencana gunung meletus. Nah, jadi kita itu sasarannya itu untuk mempresentasikan media pembelajaran ini di sekitar SD yang dekat dengan Gunung Merapi ya. Oke, dari teman-teman ada yang mau tanya? Saya dari kelompok hijau izin bertanya. Nah, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pembuatan media pembelajaran itu? Oke, saya izin menjawab ya dari perwakilan dari kelompok hijau. Untuk kendala yang kita alami saat pembuatan diorama ini, yang pertama adalah mengenai pencarian bahan-bahan, kayak misalnya tanah, terus kalau misalnya stik es krim kan mudah ditemui gitu. Terus sama mungkin kendalanya adalah uang gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan media yang sudah dibuat oleh kelompok merah? Cukup ya? Oke, baik, saya sedikit memberikan masukan untuk media yang sudah dibuat kelompok merah ini. Kalau dari segi layoutnya, maksudnya desainnya, penataannya itu sudah sesuai. Hanya saja mungkin perlu dikasih tahu kalau ini tuh apa, misalkan gunung berarti harus kasih keterangan. Kalau misalkan ini apa jalan raya atau ini pemukiman apa, jadinya kan kalau siswa SD itu kan harus jelas, harus detail. Maksudnya ini bagian apa, jadi tahu mereka gitu ya. Itu saja untuk tambahan kelompok merah. Beri tepuk tangan buat kelompok merah. Saudara-saudara, kita sudah selesai memaparkan hasil presentasi berupa prototipe media yang sudah kita buat semuanya ya. Mulai dari tadi mengumpulkan bahan sampai dengan membuat prototipenya, sampai kerangkanya dan mempresentasikan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kita hari ini sudah belajar apa saja? Kira-kira hari ini kita belajar mengembangkan media itu tahapannya apa saja? Coba siapa yang mau menjawab? Silahkan, Mas Carlos. Yang saya dapat pada hari ini di pembahasan semua kelompok itu yang pertama adalah belajar tahapan pembuatan media pembelajaran, dan yang kedua adalah analisis kebutuhan desain, flowchart, dan prototipe. Oke, bagus sekali Mas Carlos, beri tepuk tangan. Baik semuanya, karena kita sudah menyelesaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya, saudara-saudara silahkan dipelajari terkait dengan pengembangan media yang selanjutnya, yaitu tahap uji coba. Baiklah saudara-saudara semuanya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan syukur. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa cukup, terima kasih semuanya. Mohon dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, baru saja kita ikuti situasi perkuliahan dengan pembelajaran STEAM berpusat pada proyek. Bagaimana? Menarik bukan? Ada 10 sintaks atau tahapan pembelajaran pada pembelajaran STEAM berpusat pada proyek. Nah, pemirsa, jelas bukan? Sekarang giliran Anda untuk menerapkan pembelajaran STEAM berpusat pada proyek dalam pembelajaran Anda. Bagaimana? Tantangan menarik bukan? Demikianlah kajian kita tentang pembelajaran STEAM berpusat pada proyek. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.